Adeh, ternyata gue menemukan sebuah alasan kenapa film Supergirl ini sampai gagal di bioskop. Ternyata sudah ada drama di balik ini semua. Lah kok bisa? Berikut adalah alasannya kenapa film Supergirl ini gagal di bioskop. You're hurting my head. It won't take your pain away. Your eyes are beautiful. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi seperti kalian tahu ya bahwa film Supergirl itu merupakan installment kedua dari proyeknya James Gunn yang ternyata membuahkan hasil yang sangat mengecewakan. Bahkan Peter Safran yang merupakan kepala DC itu dia menegaskan bahwa Supergirl ini memang sejak awal udah berantakan banget cuy. Bayangin cuy, kepala DC-nya aja udah speak up mengenai hal ini dan bahkan ya mengenai pendapatannya udah rugi parah men. Rugi parah. Makanya ketika film Supergirl mau tayang aja ya mengenai beberapa official trailernya, official clipnya, itu kalau kalian sadar ya, itu klipnya itu kebanyakan menampilkan logo atau enggak Superman sebagai bentuk marketingnya. Itu aja udah salah pak. Salah banget. Padahal apa? Ini film Supergirl bukan tentang Superman, bukan tentang lobo, tapi yang di-up tuh ada lobo sama Superman ya pak. Artinya apa? Artinya sejak awal mereka udah nggak pede tentang project mereka seperti itu loh. Makanya ketika mereka mau menggarap film ini ya, udah nggak beres dari awal men. Nggak beres dari awal. Aduh astaga. Dan setelah film ini udah gagal di bioskop di beberapa negara di internasional ya, gua menemukan sebuah bentuk thread dari media The Hollywood Reporter. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi The Hollywood Reporter ini merupakan media terbesar di Amerika Serikat pak. Oke, jadi mengenai informasinya, mengenai apa yang mereka beritakan juga nggak yang abal-abal men. Mereka bukan media abal-abal, mereka itu adalah media A1 banget. A1 ya, oke A1 nih. Jadi kita menemukan sebuah bentuk media The Hollywood Reporter yang memberikan sebuah kabar bahwa ternyata film Supergirl ini sejak awal udah sangat berantakan. Bahkan ternyata ada perbedaan kreatif antara James Gunn sebagai kepala di studiosnya dan juga Craig Gillespie sebagai sutradara yang menghandle mengenai project film Supergirl yang satu ini cuy. Oke, jadi memang udah ada perbedaan kreatif ya. Belum lagi ketika mereka mau pas tes screening kepada para fans, ternyata untuk hasilnya sangat mengecewakan banget men. Sangat mengecewakan. Makanya ketika mereka udah mendapatkan hasil begitu mengecewakan, film itu dapat sebuah reshoot selama 9 hari yang dibantu oleh Jeremy Slater untuk menyempurnakan mengenai naskahnya film Supergirl yang satu ini cuy. Oke, jadi ya elah kacau men. Dan ternyata versinya Craig Gillespie ini ya mengenai film Supergirl yang udah ia kerjakan ternyata jauh lebih panjang selama 11 menit pak. Oke, lebih panjang 11 menit. Karena apa? Karena di filmnya si versi Craig ini ya, dia mengatakan bahwa ada penambahan development karakter untuk seorang Krem sebagai tokoh villainnya pak. Jadi mengenai Krem ini ya, itu bukan cuma sebagai preman kosmik doang, kagak. Dia ada development karakter yang panjang. Sehingga gue sebagai penonton juga ketika pas gue melihat hal ini ya, anjir astaga, pantesan gini ya, mohon maaf ya. Dari dulu ya, ketika studio udah ambil alih, mohon maaf pak, itu project juga makin amburadul men. Contoh seperti zaman-zamannya Zack Snyder pak, ketika dia mengerjakan film JL aja itu diinterupsi abis-abisan oleh pihak WB. Sampai segitunya pak. Makanya ketika di film JL yang asli karena WB itu kan hancur kan ya tahun 2017. Dan ketika versi Zack Snyder diriliskan dengan durasi 4 jam, itu gua tepuk tangan men. Zack Snyder also genius man. Genius parah. Makanya ya lagi-lagi men, ketika studio udah ikut campur, pasti dia mengenai hasil mengenai filmnya juga pasti akan berantakan men. Karena apa? Karena mereka mikir budget, karena mereka mikir keuntungan seperti apa. Takutnya film ini gagal. Dan ternyata memang sejak awal ya ketika dari versinya Craig Gillespie sama versinya James Gunn juga udah nggak beres men. Karena lagi-lagi men, dalam segi bentuk visi-misi udah beda, dan bahkan mengenai permintaan para fans udah berbeda juga pak. Makanya ketika mungkin buat kamu para pembaca komiknya Supergirl Woman of Tomorrow, kamu pasti akan jauh lebih kecewa. Karena apa? Di versi komiknya aja pak, itu plot yang nggak sesederhana itu pak.
plotnya lebih rumit gitu loh. Makanya ketika di versi film lah kok jadi lebih gampang banget itu loh Pak. Makanya ya gue juga paham sih, karena pas gue cek mengenai kolom komentar dari kalian, bahkan beberapa dari kalian para fans pembaca komik juga mengatakan, oh bang kok beda banget ya, kok nggak kayak seperti komik. Ya lagi-lagi men, namanya sebuah bentuk adaptasi, pasti ada beberapa hal yang dirubah total men. Ya seperti itulah ya mengenai filmnya. Tapi mengenai isi film ini juga agak berbeda jauh total banget men. Bahkan Lobo aja di versi komik itu nggak pernah ada men. Lobo itu hanya muncul di beberapa komik DC utama saja, dan Lobo tidak pernah terlibat kepada konfliknya Supergirl, nggak pernah. Lobo itu hanya tampil kepada konfliknya Superman sama beberapa anggota Justice League, itu aja Pak. Kalau Lobo versi film ini ya, dia langsung ada koneksi kepada Supergirl, dan itu sebagai aliansi Pak. Padahal Lobo yang gua kenal sejak awal itu adalah orang yang paling maniak banget. Bahkan dia itu adalah pembunuh berantai. Pembunuh berantai Pak gitu loh. Makanya ketika di film ini bah kayak jadi begini, astaga. Aduh kacau men, kacau. Dan ketika kedua versi ini udah dilakukan sebuah tes screening yang sampai 2 kali, ternyata hasilnya juga mengecewakan. Mereka jawabannya selalu sama, bahwa film ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi para fans. Ya, padahal yang mengenai aktrisnya Millie Alcock udah total banget, bahkan beberapa tokoh-tokoh juga oke banget. Cuman lagi-lagi main karena skripnya, gue udah curiga sih sejak awal skripnya udah bermasalah. Karena ya lu tau aja ya, di bagian opening filmnya aja udah kayak di dragging banget semuanya dari awal seperti apa. Bahkan tidak ada intro untuk menjelaskan siapakah Supergirl ini sebenarnya. Padahal Supergirl ini merupakan tokoh kelas C Pak. Ini kelas C loh. Supergirl ini bukan tokoh yang seperti kayak segede Superman. Enggak Pak. Supergirl itu ada tokoh kelas C, dan semua orang itu nggak tahu siapa itu Kara Zor-El, siapakah itu Zor-El seperti apa segala macam, nggak tahu. Makanya film ini itu seolah-olah dibuatkan hanya untuk para fans, tapi eksekusinya udah nggak matang. Itu apa yang gue rasakan. Makanya ya ketika pas gue tahu mengenai hasil akhirnya, ternyata memang ada interupsi dari sang sutradaranya ya. Kacau Pak. Aduh. Tapi gini Pak, kalau seandainya film Supergirl ini akan dirilis dalam segi bentuk director's cut, menurut gua itu juga udah nggak bagus juga men. Karena apa? Karena dari sisi Craig Gillespie-nya aja udah mengatakan bahwa versi dia aja udah nggak meyakinkan, apalagi versi final cut-nya yang dibuatkan oleh pihak di studios ya. Jadi ya udah ada tabrakan visi misi, dan juga hasil akhirnya juga makin mengecewakan. Jadi ya memang sejak awal pas gua lihat sih aduh. Tapi gini cuy, gini ya, seandainya film Supergirl ini akan dibuatkan series di HBO Max, menurut gua itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena ketika dia udah dibuatkan sebuah series ya, dalam segi bentuk development karakternya, episode lebih banyak, bahkan beberapa petualangan karakter seperti apa segala macam, itu pasti akan jauh lebih kena men. Sama halnya kepada serialnya Peacemaker, yang dimana Peacemaker ketika dia dibuatkan serial televisi itu wow, gokil men, bagus hasilnya. Karena apa? Karena developmentnya panjang, plotnya panjang, bahkan eksekusinya lebih matang, gak terburu-buru. Nah di film ini mereka terburu-buru. Karena apa? Karena terbatas durasi film bioskop. Oke? Makanya pas gua tahu mengenai hal ini, wah kacau men. Makanya seperti gua katakan, sutradara itu tuh nggak boleh diinterupsi oleh pihak studio. Jangan, biarkan dia berkreasi dan tinggal di ACC oleh pihak James Gunn. Udah, tapi masalahnya Pak, dari pihak James Gunn juga udah nggak setuju mengenai hasil editingnya, mengenai hasil cut-nya, kok malah kayak jadi kayak gini. Dan anehnya, kenapa James Gunn malah meng-ACC hasil final akhir ini? Kenapa? Wah gitu loh, padahal dari segi bentuk draft naskahnya aja udah nggak beres men. Mungkin karena deadline ya, jadi ketika mereka udah tahu deadline seperti apa, jadi udah gak ada waktu dan mereka langsung rilis aja. Makanya sepanjang film Supergirl ini ya itu gak ada Asian Tour, gak ada American Tour, gak ada Pak, gak ada, kosong. Makanya ini filmnya seperti kayak film The Flash, yang dimana film ini langsung tiba-tiba tayang aja Pak. Jadi gak ada eventnya seperti untuk para fans segala macam, untuk para media gak ada Pak. Makanya gue dari awal udah curiga nih, waduh. Gak meyakinkan nih, aduh astaga. Padahal ya kalau gue bandingkan kepada filmnya WB kemarin, seperti filmnya Mortal Kombat kedua, wah itu hype-nya tinggi Pak. Mortal Kombat 2 itu hype-nya tinggi banget, bahkan sampai kepada Jakarta kemarin kan, di Asian Tour Jakarta, sama di beberapa kota-kota di Amerika Serikat. Itu rame Pak, rame banget. Sedangkan untuk Supergirl tidak ada sama sekali. Oke, Supergirl tidak ada event tour sama sekali Pak, kosong aja. Makanya ya elah, kacau nih.
Tapi ya sekali lagi ya mengenai sebuah hasil karya film yang diinterupsi oleh pihak studio, jujur dengan hasil Supergirl seperti ini ya, gue jadi makin agak kecewa men. Karena apa? Karena gue sekarang juga makin takut bagaimanakah nasib dari serialnya Lanterns sama filmnya si Clayface. Karena kedua project ini itu nggak dikerjakan oleh pihak James Gunn, tapi diambil alih oleh sutradara lain. Itu dia Pak, makanya gue juga agak takut nih ketika serial Lanterns sudah seperti itu, apalagi mengenai filmnya Clayface nih. Tapi kemarin ya gue dapat sebuah kabar bahwa film Clayface ini ketika udah mendapatkan tes screening, ternyata semua para fans puas dengan hasilnya, dan itu merupakan sebuah bentuk film body horror DC yang paling kita tunggu untuk tahun 2026 nih cuy. Jadi mengenai film Clayface mungkin sepertinya nggak ada masalah, cuman nih serial Lanterns nih gue pengen tahu nih, karena jangan sampai di serial ini juga seperti kayak Supergirl, gak ada hype-nya, kosong. Jangan sampai Pak, please jangan sampai banget. Makanya di serial Lanterns gue terus genjot mengenai beberapa pembahasannya, gue terus breakdown mengenai beberapa detailnya segala macam kan ya. Makanya ya please lah ya, please James Gunn, please, astaga, aduh. Makanya ya, mohon maaf ya, gue sebagai fans sekarang ya, gue juga makin mempertanyakan bagaimanakah visi misi James Gunn ke depannya seperti apa nih. Kacau. Makanya ya, gue juga gak heran sih ada banyak fanboy DC yang marah segala macam, bahkan di thread Twitter, di beberapa media sosial juga banyak banget yang meluapkan rasa emosinya mereka. Ya karena ini cuy, film ini itu ada kesempatan udah bagus, tapi kan ada perbedaan kreatif, jadi ya udah tabrakan semua. Ada banyak banget yang di-cut segala macam. Ya elah, astaga. Aduh kacau banget gini ya, maaf banget. Untuk adegan kehancuran Kryptonnya aja, gua tidak merasakan Krypton hancur di depan mata gua Pak. Karena apa? Karena feel-nya itu singkat banget, singkat dan juga nggak dapat Pak buat gua. Jadi gua nggak bisa merasakan paniknya semua orang di sana seperti apa. Biasa aja, Krypton hancur kelar. Padahal Pak, Krypton satu planet nih hancur gitu loh. Tapi gue sebagai penonton tidak bisa merasakan kepedihannya, gak bisa merasakan emosinya. Karena apa? Montasenya cepat dan juga tidak teratur. Itu dia Pak, makanya itu adalah sebuah adegan paling krusial, tapi malah dibuat seperti itu. Makanya please ya buat James Gunn dan juga para tim kreatifnya DC, please perbaiki mengenai semua project ini Pak. Jangan sampai seperti Lantern sama Clayface jadi korbannya lagi Pak. Please jangan Pak, jangan. Makanya aduh, gue jadi agak takut nih. Please, so far DC harus bangkit lagi, oke? Karena gue percaya, gue sebagai fanboy DC, gue udah melihat bagaimana bentuk bagusnya Peacemaker series, film Superman, The Suicide Squad, itu bagus loh. Tapi di film ini kok malah kayak beda banget ya. Aduh, kacau Pak, kacau lah Pak. Ini mengenai sebuah proyek yang ada potensi besar, tapi malah dikatkan oleh beberapa tim kreatif yang gak setuju kepada Craig Gillespie. Padahal bahkan dia si Craig itu mengerjakan film Cruella aja ya, itu bagus loh. Tapi di film ini malah selalu lah. Kesel gue. Oke ya, mengenai filmnya drama di balik James Gunn dan juga Craig Gillespie, ini membuat gue jadi makin yakin nih bahwa waduh, ini seperti apa nih serial Lanterns gimana, film Clayface gimana. Aduh, jangan sampai diulang lagi. Oke ya, karena gue sebagai fans makin peduli, dan juga gue sebenarnya mengenai memberitakan mengenai hal ini ya, bukannya gue marah, yes, tapi gue juga peduli kepada DC. Gitu loh, makanya please buat tim marketingnya DC dan juga James Gunn sendiri ya, please perbaiki untuk project kedepannya, oke? Dari dulu ya DC ketika mau bikin sebuah project selalu ada drama Pak ya. Dari zamannya Zack Snyder lah, Walter Hamada, Kevin Sujihara lah, itu semuanya selalu ada drama Pak. Astaga, drama lagi. Aduh, kacau. Makanya please perbaiki ke depannya. Jangan sampai DC James Gunn ini akan bernasib sama seperti zamannya DCU-nya Zack Snyder. Please jangan sampai Pak, please, oke? Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait drama yang ada di baliknya film Supergirl yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke ya? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.